Halo teman-teman, kata orang, cinta pertama itu sulit dilupakan dan sering bikin gagal move on. Aku yakin kalian semua pernah ngalamin yang namanya cinta pertama. Untuk itu, izinkan aku di sini bercerita tentang pengalaman cinta pertamaku. Perkenalkan, namaku Fandi, tapi teman-temanku biasa panggil aku Kribo. Ya, itu karena saat ini umurku 28 tahun, dan kisah ini terjadi kurang lebih 12 tahun yang lalu. Awalnya, aku diterima di salah satu SMA negeri di Surabaya. Seperti sekolah pada umumnya, guna menyambut murid baru, sekolahku mengadakan kegiatan yang paling menyebalkan. Apalagi kalau bukan MOS, masa orientasi siswa. Baru hari pertama MOS, aku udah ketiban sial. Ketika aku dan siswa yang lain baris di halaman, gak tahu kenapa ada kakak kelas yang menghampiriku dan tiba-tiba periksa celanaku. Sial, aku lupa gak pakai ikat pinggang. Seketika aku langsung disuruh berdiri di depan dan disaksikan seluruh siswa baru. Malunya cuy. Lanjut hari kedua, terasa biasa-biasa aja dan gak ada yang spesial. Hari terakhir MOS, aku udah mulai beradaptasi dengan sekolah baru ini. Dan aku udah mulai kenal dengan beberapa siswa yang lain. Kalau udah mulai beradaptasi, apalagi yang dicari kalau bukan yang bening-bening. Bola mataku pun mulai beraksi. Kiri, kanan, atas, bawah. Setelah menyisir ke sana kemari, aku menemukan sosok wanita yang bersinar daripada yang lain. Rambutnya panjang, wajahnya bulat, hitam-hitam manis. Wah, itu mah tipe aku banget. Aku mulai merasakan getaran aneh dalam tubuhku. Jantungku berdegup kencang daripada biasanya. Inikah yang dinamakan cinta pandangan pertama? Woi, cinta pandangan pertama ndasmu. Wayai hormat, tak sawang-sawang awakmu ngelamun naikit mau. Lari muteri lapangan 10 kali. Sial, lagi-lagi aku terciduk kakak kelas itu. Fik, mulai saat itu aku muak lihat dia. Bel sekolah berbunyi dan tandanya kegiatan MOS berakhir. Para siswa pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, aku masih terbayang dengan wajahnya. Asli, rasa ini beda. Aku benar-benar kagum pada dirinya. Fik, ini cinta pandangan pertama. Aku berharap nanti dia satu kelas denganku. Hari pertama masuk sekolah, aku berangkat lebih awal dari biasanya. Karena jarak antar rumah dan sekolahku itu dekat, tanpa ketinggalan, ku bawa motor butut tinggalan mbah. Dengan rasa semangat, ku tarik gas motor butut yang udah karatan. Perlahan tapi pasti, 10 menit kemudian aku nyampe gerbang sekolah dan... Woi mas, kepagian. Sial, saking semangatnya aku sampai lupa kalau ini masih jam 5 pagi. Emang sih cuaca saat itu sangat cerah dan aku nggak tahu kalau ini masih jam 5 pagi. Dengan terpaksa aku harus nunggu hingga jam 6 karena gerbang sekolah ini baru dibuka jam 6. Matahari pun mulai nampak sempurna dan aku udah masuk kelas duluan. Seperti biasa, aku memilih kursi paling belakang. Kenapa milih paling belakang? Gak perlu dijelasin dah. Karena semalam berkadang dan bangun subuh-subuh, aku sempatin untuk tidur tipis-tipis. Sendirian di kelas, ngapain juga kalau nggak tidur? Sesaat kemudian, dengan setengah sadar, terdengar suara-suara kegaduhan. Dan aku pun mulai bangun dari tidurku. Buset, ternyata udah lengkap aja para siswa. Dengan pandangan sedikit kabur, aku mencari sesosok wanita yang kuincar kemarin. Sayang, aku tidak menemukan itu. Agak kecewa juga sih. Tapi ada yang aneh di kelas ini. Semua siswa udah berseragam abu-abu. Kayaknya ada yang salah dah. Tiba-tiba ada seorang siswa bilang, "Woi bro, kamu gak apa-apa tah? Iki ngono kelas 2C." Asem, aku salah masuk kelas cuy. Ternyata kelas itu untuk siswa kelas 2C, sedangkan kelasku kan 1C. Sontak seluruh siswa menyorakiku. Anjay, malunya sampai ke tulang-tulang. Kebodohan yang sudah mendarah daging. Setelah itu, pasti nggak salah lagi. Ini kelas 1C. Ruang kelas yang aku maksud. Terlihat ruangan udah penuh, entah kebetulan atau gimana. Cewek yang aku cari ternyata udah duduk di depan dan posisinya di depan mataku. Anjay, dalam hati paling dalam
terasa gimana gitu. Aku masuk ruang kelas tersebut dan untungnya gurunya belum datang. Beberapa menit kemudian, wali kelas kami datang dan memberi sambutan ke para siswa. Pak Guru menjelaskan hal-hal apa yang dilarang di sekolah. Menurutku sih nggak penting. Aku rasa semua sekolah juga sama. Setelah Pak Guru bicara ke sana kemari, dan akhirnya ini yang aku tunggu. Saatnya Pak Guru mengabsen nama-nama siswa. Aku perhatikan dengan serius, siapa sih nama doi? Ayu Nilamsari. Oh, jadi namanya Ayu. Ayu seperti parasnya. Hari pertama sekolah, hanya ini yang bisa aku ceritakan. Aku hanya mengantongi namanya dan belum melangkah sedikit pun. Sejak saat itu, kalau dengar nama Ayu, jadi deg-degan gitu. Entah itu di TV, di radio, atau di koran-koran. Yang aku ingat hanya Ayu Nilamsari, Ayu Nilamsari, Ayu Nilamsari. Dan karena si Ayu, aku jadi bersemangat untuk sekolah. 1 minggu berlalu, aku belum ada pergerakan buat mendekatinya. Soalnya aku ini termasuk pria yang suka malu sama cewek. Apalagi sama si Ayu, cinta pertamaku. Bertatap muka aja aku gak berani, apalagi bicara sama dia. Dan sepertinya aku harus nunggu momen yang pas. Hingga 1 bulan kemudian, ketika pulang sekolah, aku lihat si Ayu di parkiran. Sepertinya ada masalah dengan motornya. Dengan sigap, aku mendekati si Ayu dan menanyakan permasalahan dia. Ternyata benar, motornya gak bisa dinyalain. Dengan secuil keahlianku, ku coba nyalain motornya. Dan ternyata aki motor si Ayu tekor. Sebenarnya dengan di kickstarter bisa aja sih tuh motor nyala. Tapi aku bilang ke Ayu, motornya harus diisi aki dulu baru bisa nyala. Itu cuma akal-akalanku aja biar si Ayu mau ku antar pulang. Dan ternyata akal bulusku berhasil. Ayu mau ku antar pulang. Perjalanan pulang, aku tidak menyia-nyiakan momen itu. Aku menanyakan seputar keluarga Ayu, terus bahas-bahas mata pelajaran. Intinya ngobrol-ngobrol yang gak jelas. Hingga akhirnya aku nyampe depan rumah Ayu dan si Ayu pun mengucapkan terima kasih ke aku. Aku rasa ini adalah awal mula aku dekat dengan si Ayu. Gitu aja udah seneng banget. Setelah kejadian itu, aku pun udah mulai sering ngobrol dengan Ayu di sekolah. Dan tidak jarang Ayu minta anterin pulang. Di sini aku sangat kagum sama dia karena dia mau dibonceng sama motor butut kayak gini. Masuk bulan ketiga, aku semakin dekat dengan dia. Aku rasa Ayu juga memberi kode buatku. Tapi sampai di sini aku belum berani menyatakan perasaanku. Itu semua karena yang pertama, aku takut cintaku ditolak. Yang kedua, aku malu sama orang tua. Masa iya, masih sekolah udah pacaran? Uang jajan aja masih minta orang tua. Pemikiranku sih seperti itu. Hari berganti hari, teman-teman pun mengira aku dan Ayu pacaran. Itu semua karena aku sering berangkat pulang bareng sama Ayu. Ya, dengan motor butut ini. Hingga 6 bulan kemudian, tepatnya setelah menerima rapot semester 1, Ayu mulai menjauh dariku. Yang dulu sering minta antar pulang, sekarang jadi gak pernah. Yang dulu sering senyum ketika melihatku, sekarang malah membuang muka. Aku gak tahu salahku apa. Yang ada di pikiranku saat itu, mungkin si Ayu lagi bad mood atau ada masalah sama keluarganya. Aku mencoba tenang dan menunggu dia mau cerita kenapa bisa berubah 180 derajat seperti itu. Belum sempat menanyakan berubah kenapa, aku melihat Ayu dibonceng cowok lain. Dan temanku bilang kalau Ayu baru jadian sama kakak kelas. Aku diem, berasa rontok ini hati. Dan parahnya lagi, temanku bilang kalau Ayu jadian sama si Chandra. Kalau dengar nama si Chandra, hati yang semula rontok berubah jadi ambiar, mas. Jadi siapa sih si Chandra ini? Chandra ini adalah ketua OSIS yang dulu pernah nyiduk aku ketika MOS. Orang paling aku benci. Sedikit gambaran, Chandra ini berbadan kekar macam gorila. Dia suka caper-caper sama adik kelas, terutama cewek. Pokoknya kalau kalian tahu, pasti enek banget dah liatnya. Di sini aku berharap mereka nggak bertahan lama, karena ada pepatah bilang, selama janur kuning belum melengkung, berarti semua masih milik kita bersama. Aku berharap mereka putus dan aku segera masuk menggantikannya. Tapi dugaanku salah. Mereka layaknya Dilan dan Milea. Hubungannya adem ayem seperti gudeg khas Solo. Singkat cerita, 2,5 tahun kemudian kita lulus 100%.
Dan Ayu mau lanjutin kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Dengar-dengar si Chandra juga kuliah di sana. Di sini aku sangat menyesal 3 tahun satu kelas, tapi belum bisa menyatakan perasaanku kepadanya. Ditambah Ayu dan Chandra kuliah satu kampus. Harapan buat mendapatkan Ayu nol besar dah. Jujur, sampai di sini aku masih ada rasa sama Ayu. Tapi kayaknya mustahil jadi pacar dia. Setelah lulus SMA, aku buka usaha bareng temanku sebagai fotografer. Yah, lebih tepatnya fotografer amatiran. Dan kalau kalian tanya, modalnya hanya kamera jadul Nikon D60. Jadi temanku ini anggap aja namanya Anto. Si Anto ini seumuran denganku, paling beda setahunan. Awalnya kita hanya dapat job foto-foto acara ulang tahun anak-anak. Seiring berjalannya waktu dan zaman makin modern, kita udah bisa upgrade peralatan sehingga bisa bikin-bikin video. Beberapa tahun kemudian, usaha kita makin berkembang. Kita merambah ke acara pernikahan, pengajian, hingga hiburan musik. Sampai di sini aku udah hilang kontak dengan si Ayu. Itu semua karena pekerjaanku yang padat. Ngomong-ngomong bekerja sebagai seorang fotografer, aku memiliki pengalaman yang paling aku kenang seumur hidupku. Itu saat aku dapat job di acara pernikahan. Seperti biasa, kalau acara pernikahan biasanya memakan waktu seharian penuh. Kita harus nyampe paling nggak 1 jam sebelum acara dimulai. Kebetulan acara itu dimulai pukul 9. Kita udah nyampe lokasi sekitar jam 8. Biasa kalau pernikahan yang diliput pertama adalah akad nikah. Tepat pukul 9, mempelai laki datang beserta bapak penghulu. Dan aku kaget. Sepertinya aku kenal dengan dia. Apa benar itu si Chandra? Kalau benar itu Chandra, berarti mempelai wanitanya adalah... Untuk mengobati rasa penasaranku, aku pun melihat poster pernikahan. Anjay, benar, Chandra Waluyo dan Ayu Nilamsari. Hancur hatiku, mas. Aku harus jadi fotografer di acara pernikahan cinta pertamaku. Perasaanku campur aduk. Parah gila dah. Janur kuning udah melengkung. Fik, yo iki sing jenenge ambyar. Karena ini adalah pekerjaanku, aku harus seprofesional mungkin. Aku harus mengambil foto dari sudut-sudut yang kekinian, biar customer puas dan bisa dipakai buat sebuah kenang-kenangan. Saking profesionalnya, sampai-sampai si Anto bilang, "Hei cuk, sing temen ae. Kon oleh moto mbok awur ae. Ki lho delok hasilmu." Dan kalau kalian pengen tahu hasilnya, bukan malah bagus, malah hancur seperti perasaanku. Ada yang kepalanya kepotong, mempelai kesot cuma 1, hingga ambil foto-foto yang gak jelas. Bertahun-tahun pegang kamera, baru kali ini aku sekukup ini. Emang, kalau urusan perasaan gak bisa diajak kompromi. Aku pun menjelaskan ke Anto bahwasanya kalau yang jadi pengantin saat itu adalah cinta pertamaku. Untungnya si Anto mengerti dan menggantikan posisiku. Yah, sebelum semuanya terlambat. Yang aku heran, apakah Ayu benar-benar lupa sama aku, hingga dia tidak menyapa, bahkan memberi senyuman. Singkat cerita, acara pernikahan selesai dan syukur semuanya berjalan lancar. Meskipun ada beberapa masalah kecil di awal-awal, tapi itu semua dapat tercover dengan baik. Oke, sampai di sini aku harus move on. Aku harus benar-benar menghapus dia dalam pikiranku. Karena aku ini lelaki, aku harus bisa hadapi hal kecil seperti ini. 1 tahun kemudian, entah ini suatu kebetulan atau emang kehendak Tuhan, aku ketemu Ayu di sebuah minimarket. Awalnya aku pura-pura aja gak kenal, tapi Ayu menyapaku duluan. Dengan sedikit basa-basi, kita pun ngobrol seputar pekerjaan, terus nostalgia masa-masa SMA, hingga akhirnya kita tuker-tukeran nomor WA. Hingga beberapa hari kemudian, aku belum berani chat ke dia. Takutnya nanti salah paham dan malah disebut pebinor sama suaminya. Tapi lagi-lagi ini sebuah kebetulan atau gimana ya? Ayu buka percakapan ke aku. Ya Tuhan, kenapa sih? Aku udah berusaha lupain dia. Di saat aku berhasil move on, kenapa dia muncul lagi dalam hidupku? Aku pun balas-balasan chat sama dia. Dan aku ngerti batas-batasnya. Aku harus hati-hati dalam berkata, soalnya dia udah jadi milik orang lain cuy. Yah, chat sebatas teman SMA. Saking asiknya chat sama Ayu, akhirnya aku iseng-iseng tanya ke dia, "Ayu, udah punya momongan belum?" Terus dia balas emot nangis.
Waduh, mampus dah. Aku salah nanya. Jadi gak enak dong. Waduh, dibalas apa ya? Masih mikir apa yang harus kubalas, Ayu udah chat duluan. Dia bilang kalau saat ini dia janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan di saat usia pernikahannya baru 3 bulan. Aku terkejut. Satu sisi aku kasihan sama Ayu. Baru 3 bulan nikah udah ditinggal suaminya. Tapi di sisi lain aku bahagia. Maaf buat almarhum Chandra. Aku bahagia karena aku diberi kesempatan lagi oleh Tuhan buat mendekatinya kembali. Setelah tahu status Ayu sebagai janda, aku lebih bebas chat sama dia. Hingga beberapa hari kemudian, aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Tanpa menyatakan perasaan cinta dan tanpa acara tembak menembak, aku langsung lamar si Ayu. Dan syukur lamaranku diterima. Akhirnya, setelah memendam perasaan 10 tahun lamanya, endingnya dia jatuh ke pelukanku. Dan itulah teman-teman akhir dari cerita ini. Meskipun aku hanya mendapatkan ketika dia udah pernah menikah dengan orang lain, tapi aku benar-benar sayang sama dia. Dan aku bahagia bisa disatukan kembali dengan dia. Mohon doanya dari kalian semua ya. Tahun ini aku ada rencana menikah dengan dia. Dan pesan dari cerita ini, kalau kamu emang suka dengan seseorang, udah, langsung aja nyatakan perasaanmu kepadanya. Diterima apa enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting kamu nyatain dulu kalau kamu suka sama dia. Daripada karatan seperti kisahku, ya kan?